Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita akan melakukan ibadah keluarga sektor 1 sampai dengan 8 melalui video streaming yang akan dapat diikuti di rumah-rumah. Kiranya ibadah pada malam hari ini dapat berkenan di hati Tuhan dan dapat membawa berkat dalam kehidupan beriman kita. Kita bersaat teduh. Kita mulai. Saat teduh selesai. Kita akan tersinggung jika dikatakan orang bodoh. Menurut pendapat orang, kebanyakan kata bodoh berarti tidak memahami atau tidak berpengetahuan. Kebodohan juga bisa menggambarkan tentang keadaan di saat seseorang tidak menyadari suatu hal, sehingga ia melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terkadang kita tahu bahwa itu salah, bertentangan dengan firman Tuhan, tapi masih kita perbuat. Apakah ini bukan suatu kebodohan? Dalam ibadah keluarga hari ini, kita diajak menghayati tema undangan kebodohan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Jemaat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya karena kasih setianya begitu besar bagi kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kami menghadap hadirat-Mu ya Bapa, Pencipta langit dan bumi. Tak terhitung banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Banyaknya berkat yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang tetap setia melawat kami. Sekalipun seringkali kami tidak setia, bahkan juga mengecewakan hati-Mu. Ampunilah dan baharuilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar kehidupan ini dalam hidup ini dapat senantiasa meneladani-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan bersekutu dan di dalamnya kami pun akan membaca dan merenungkan firman-Mu serta memuji-muji nama-Mu yang agung itu. Kuduskanlah kami ya Tuhan, agar kami layak untuk masuk dalam persekutuan saat ini. Hanya di dalam nama Yesus, Tuhan yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. Bersama-Mu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan bimbing langkahku. Jemaat,
Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur pada malam hari ini kalau kita masih dapat beribadah keluarga di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, kita mari bersama-sama mendengar firman Tuhan dan kita membuka Alkitab kita dari Amsal 9 ayat 10 hingga ayatnya yang 18. Amsal 9 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-18. Jika kita sudah mendapatkannya, mari biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami hampiri hadirat-Mu yang kudus, Bapa, mengucap syukur terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami dapat bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Berkati kami masing-masing Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, agar kami semua dapat mengerti firman yang akan disampaikan dan memahaminya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Allah bagi kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, kami persilakan berdiri. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini terambil dari Amsal 9 ayat 10 hingga ayatnya yang 18 yang berkata, "Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun kehidupanmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu begitu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya, di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, 'Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari.' Dan kepada orang yang tidak berakal budi, katanya, 'Air hujan manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya.' Tetapi orang tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati." Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, kami persilakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, kitab Amsal disebut juga kitab hikmat atau sering juga dikatakan Amsal Salomo bin Daud. Disebut Amsal Raja Salomo karena kitab Amsal lebih banyak ditulis oleh Raja Salomo. Walaupun ada juga penulis-penulis yang lain seperti Pegawai Hizkia, Agur bin Yake, dan Raja Lemuel. Dalam Perjanjian Lama ada 3 kitab yang termasuk kategori berhikmat, yaitu Ayub, Amsal, dan Pengkhotbah, yang ditulis secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Amsal berasal dari bahasa Ibrani yang artinya bijak. Kitab Amsal ditulis berbentuk perumpamaan atau peribahasa berhikmat yang berisikan ajaran tentang prinsip moral dan etika. Raja Salomo adalah Raja Israel yang bijak dan penuh hikmat. Apakah itu hikmat? Hikmat adalah satu hal terpenting dalam kehidupan kita. Kata hikmat itu sendiri artinya kebijaksanaan, pengertian, dan juga kepandaian. Kitab Amsal adalah salah satu jenis kitab syair dan hikmat. Disebut demikian karena kitab ini membahas berbagai masalah seperti makna kehidupan dan perilaku yang mengarah kepada kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup sehari-hari. Kitab Amsal berintikan ajaran tentang prinsip moral dan etika
yang bertujuan untuk mendidik orang supaya menjadi pandai. Hidup dalam kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kitab Amsal juga dapat kita jadikan menjadi pengajaran praktis untuk dilakukan dalam hidup keluarga, lingkungan di mana kita berada, bahkan mungkin di sekolah. Saudara yang diberkati Tuhan, untuk mendapatkan hidup yang sesungguhnya, nasihat dan peringatan Amsal mempunyai makna yang luar biasa bagi siapa saja yang mau belajar. Hikmat akan kita peroleh ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan dan mengutamakan Dia dalam segala hal. Pengamsal berkata pada ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dalam sejarah kuno bangsa Israel, begitu mengagungkan hikmat, khususnya Raja Salomo yang selalu memohon hikmat dari Allah untuk memimpin bangsa Israel. Judul atau perikop bacaan kita pada malam hari ini adalah undangan kebodohan. Pengamsal di sini memberi dua gambaran atau contoh yang sangat bertolak belakang. Yang pertama mendirikan rumah dengan 7 tiang yang menggambarkan rumah yang kokoh dan permanen. Dan dapat disaksikan orang yang lewat. Tuan rumah mengadakan pesta dan membuka pintu rumahnya bagi siapa saja yang mau datang. Pelayannya mengundang orang yang tidak berpengalaman dan bodoh, tetapi mau belajar untuk memperoleh hikmat. Mereka menghargai apa yang dinasihatkan, yang membuat mereka semakin bijak dan pengetahuannya makin bertambah dalam pengenalan akan Tuhan. Yang kedua, perempuan bebal dan cerewet dan tidak berpengalaman, tidak tahu malu. Dia berada di tempat yang dapat disaksikan banyak orang. Dia berada di mana-mana untuk menggoda orang yang lurus jalannya. Ia tidak berakal budi. Dia menggoda orang dengan air curian yang lezat rasanya dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi. Itu dalam bacaan kita ayatnya yang ke-17. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenyataan ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika aksi kejahatan berupa pencurian, pengkhianatan sedang dilakukan, yang dirasakan hanyalah kenikmatan sesaat. Sebab pada akhirnya semua itu bermuara pada kebinasaan. Apa yang dirasa sebagai jalan kebahagiaan ternyata berujung pada kehancuran dan kematian. Orang yang berhikmat menghargai koreksi atau ketidakbenaran atau kesalahan yang dilakukan. Sedangkan orang yang bodoh menolak koreksi. Bila kita bersikap terbuka terhadap koreksi yang Allah kerjakan dalam hidup kita, berarti kita sedang mengikuti undangan hikmat yang membuat kita terus bertumbuh secara iman dan rohani. Tuhan memiliki rencana yang agung bagi setiap orang percaya. Dia akan memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Itu dapat kita baca pada Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya dalam diri kita ada Roh Kudus yang selalu mengajar dan mengingatkan kita dengan apa yang Dia katakan. Di sisi lain, kita menginginkan hikmat dari Tuhan, namun tidak hidup dalam kenyataan. Sehingga Roh Kudus tidak memberi hikmat itu dan menjauh dari kita. Seringkali kita berpandangan kalau orang berpendidikan tinggi, pejabat, atau orang yang ekonominya mapan, kita menganggapnya sudah pastilah mempunyai hikmat. Padahal itu tidak sepenuhnya benar. Banyak pejabat atau orang pintar malah memanfaatkan kepintaran mereka atau jabatan mereka untuk menipu, bahkan korupsi, untuk mendapatkan kenikmatan sesaat.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita mungkin saat ini di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin dengan ekonomi yang pas-pasan atau fisik yang kurang ideal, kita tidak boleh merasa kecil hati atau tidak layak. Mari kita ingat dengan Raja Daud sebelum dia menjadi raja. Di dalam keluarganya saja dia diremehkan dan kurang dianggap karena postur tubuhnya yang kecil. Dia hanya seorang gembala domba yang kesehariannya dia habiskan dengan domba gembalaannya. Tapi Raja Daud mempunyai kelebihan. Dia selalu takut akan Tuhan, sehingga Roh Allah selalu bekerja dalam dirinya, yang menjadikan dia pribadi yang luar biasa. Kita ingat perseteruan antara Daud dan Goliat yang postur tubuhnya tinggi besar dan perkasa, dengan segala kesombongannya tidak menganggap Daud apa-apa dan menganggap sepele terhadap Daud. Tapi akhirnya Goliat bertekuk lutut di hadapan Daud, dan pada saat yang tepat Daud diangkat menjadi raja. Ingat saudaraku, tidak ada yang mustahil bagi Allah kalau Dia sudah berkehendak. Bacaan Amsal 9 ini menjadi dasar Alkitabiah bagi kita untuk selalu menyadari dan memahami betapa pentingnya hikmat dalam mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita terpanggil untuk menjadi pendidik di tengah keluarga kita, masyarakat, dan bangsa. Khususnya generasi muda, supaya makin siap menghadapi tantangan zaman yang sangat mungkin menyeret kehidupan mereka pada hal-hal negatif. Kita berikan mereka nasihat-nasihat yang berguna dalam kehidupan sehari-hari. Kita bangkitkan pada mereka nilai-nilai kejujuran dan kerja keras, agar mereka mengerti kesederhanaan dan kesabaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, di atas semua itu, kita sebagai orang tua harus dapat menjadi teladan yang nyata bagi mereka. Dan inilah yang disebut dengan penginjilan yang nyata di dalam keluarga kita yang paling efektif. Dengan hikmat Tuhan, kita juga dapat memelihara panggilan kita di gereja lewat persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 2 undangan perjamuan yang merupakan pilihan untuk kita semua. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Yang mana yang harus kita pilih? Seringkali situasi membuat kita berada dalam kondisi dilematis, sehingga mengalami kesulitan dalam menentukan sikap. Dalam kondisi situasi seperti saat ini, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, di mana bangsa dan negara kita, bahkan seluruh dunia, mengalami banyak kesulitan dalam berbagai hal, khususnya di dalam perekonomian. Mungkin di antara kita, anak-anak, suami, atau istri, terkena imbas dari COVID-19 ini. Ada yang dirumahkan, ada yang gajinya mungkin dipotong, bahkan ada pemutusan hubungan kerja. Tapi Ibu Bapak Saudara, jangan kita kecewa, jangan putus asa. Mari datang kepada Tuhan, mohon hikmat darinya agar dibuka jalan untuk kita, apa yang dapat kita lakukan untuk menopang kehidupan keluarga kita. Percayalah, Allah kita Allah yang baik. Dia akan memberi hikmat untuk menjalankan roda kehidupan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bakti 226 bait pertama. Hidup
Yesusku yang aku sembah, persekutuan mesra dan tulus, ingin ku ikut dengan penebus. Ya Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tatamu, ku minta kuasailah seluruh hidup. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kembali kami datang Bapak menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur terima kasih dengan segala keterbatasan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu kepada semua anak-anak-Mu. Beri kami hikmat untuk mengerti dan memahami firman yang disampaikan. Bapak yang mengasihi, situasi dan kondisi bangsa dan negara kami yang terkait dengan virus COVID-19 saat ini, Bapak, kami lemah, kami tidak berdaya, kami hanya berserah kepadamu ya Bapak. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, agar kami mampu bertahan dan dapat menjalani kehidupan ini seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Situasi global bangsa lain di dunia terkait dengan hal yang sama, biarlah tangan Tuhan juga ulurkan agar semua bangsa di dunia dapat segera pulih dari keberadaan COVID-19 ini, dan kami semua bangsa di dunia ini dapat menikmati hidup yang layak kembali seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh para dokter dan tenaga medis, berikan mereka hikmat bijaksana juga ya Bapa, beri mereka kekuatan, kesabaran, kemampuan agar mereka dapat melawat pasiennya dengan baik dan para pasiennya dapat segera sembuh pulih dan dapat pulang ke rumah masing-masing, berkumpul bersama keluarganya dalam sukacita bersama Bapa di sorga. Para korban yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit juga, biarlah mereka selalu berada dalam tangan pengasihan Bapa di sorga. Kuatkan iman percaya mereka, kuatkan tubuh mereka, agar selalu berserah dan bersandar kepada Tuhan untuk menyerahkan seluruh keberadaan mereka, karena Tuhan yang tahu yang terbaik bagi anak-anak-Mu yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Para pemimpin negara kami, dari yang terendah hingga tertinggi, kami serahkan juga ke dalam tangan Bapa di sorga. Beri mereka hikmat bijaksana untuk memimpin bangsa dan negara kami ini. Biarlah kami berbeda suku, berbeda keyakinan, tetap hidup rukun, hidup saling menghormati. Pemerintah bangsa kami memimpin bangsa dan negara kami ini dengan hikmat dari Tuhan dan takut akan Tuhan, akan keberadaan bangsa dan negara kami agar tentram kembali, pulih keberadaan ekonominya, khususnya anak-anak Tuhan yang belum mendapat pekerjaan. Tunjukkan pekerjaan yang layak Bapak bagi mereka, dan yang belum mendapatkan sesuap nasi, hanya ke dalam tangan Tuhan juga mereka kami serahkan. Biar Tuhan, kami semua beroleh berkat rezeki yang asalnya dari Tuhan untuk menopang kebutuhan kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan juga GPIB Kasih Setia ke dalam tangan pelayanan Tuhan, di mana kami agar sungguh-sungguh melayani Tuhan, khususnya Bapak Pendeta James sebagai Ketua Majelis Jemaat kami dapat bijaksana untuk memimpin kami jemaatnya. Demikian kami semua presbitermu dapat bekerja dengan sungguh-sungguh di ladang Tuhan hanya untuk kebesaran kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga keenam pelkat dan para unit misioner. Dalam tangan Tuhan kami selalu melakukan tugas pelayanan kami. Berikan kami kesehatan tubuh maupun jiwa. Berikan kami selalu sukacita dan selalu mengandalkan Bapa di sorga apapun yang kami lakukan. Demikian keluarga kami masing-masing ya Bapak, anak cucu, bahkan kami pribadi, biarlah selalu dalam keadaan sehat. Biarlah keluarga kami, keluarga yang takut akan Tuhan, selalu hidup rukun,
selalu saling menghormati suami istri dan anak-anak bahkan cucu-cucu, selalu berjalan di jalan Tuhan, agar rumah tangga kami menjadi rumah tangga yang berkenan di hadapan Bapa di sorga, dan anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan juga. Inilah doa kami Bapa, yang sungguh tidak sempurna, tapi kami percaya Tuhan akan sempurnakan doa kami ini seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di Sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberikan persembahan kepadanya. Dan ingatlah kata firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 hingga ayat 13 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidup, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur naikkan kepadanya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang Tuhan kasih, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan tetap untuk berdiri. Jemaat Tuhan, marilah kita mendengar amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Taat setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panjang yang mulia berdaulat,
arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.